Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Dinda Rahayu dari kelas 2C kelompok 5 dengan NIM 66702300098. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik di bidang jaminan sosial. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik di bidang jaminan sosial? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pelayanan publik di bidang sosial, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata barang, pelayanan, dan administratif di sini itu dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud barang bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari, tetapi maksud barang di sini adalah barang publik atau public goods yang penyediaannya itu hanya disediakan oleh pemerintah saja. Nah, pelayanan publik ini dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepentingan hukum, kesamaan hak, terus keseimbangan hak, kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan jaminan sosial sendiri itu? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, definisi dari jaminan sosial itu sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Nah, jadi jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana dalam Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Nah, terdapat 6 program jaminan sosial. Perlu diketahui diantaranya adalah yang pertama yakni jaminan kesehatan nasional, kemudian ada jaminan kecelakaan, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, selanjutnya, jadi pelayanan publik di bidang jaminan sosial adalah segala bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara sosial serta jaminan seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tujuannya sendiri itu untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya terkait dengan asas penyelenggaraan jaminan sosial. Asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi, sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan ke dalam 3 asas. Yang pertama, asas kemanusiaan, lalu yang kedua asas manfaat, dan yang ketiga asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu asas yang pertama yakni asas kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Martabat manusia merupakan dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara kodrat dari Tuhan. Martabat manusia ini tidak dapat dirampas oleh siapapun
sampai kapanpun. Penghargaan terhadap martabat manusia meliputi penghormatan terhadap hidup, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Martabat manusia juga melibatkan pengakuan terhadap harkat dan martabat seseorang yang harus dilindungi, dihormati, serta terhadap martabat manusia juga harus menjadi habitus bangsa dan harus diaktualisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu asas yang kedua yakni asas manfaat bersifat operasional, menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengelolaan yang efektif dan efisien ini berarti bahwa pengelolaan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dengan cara yang terbaik dan paling efektif untuk mencapai tujuan sistem jaminan sosial nasional, yakni memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pengelolaannya, sistem jaminan sosial nasional ini memastikan bahwa pengelolaan dana dan sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan juga efisien untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Dengan demikian, asas manfaat ini memastikan bahwa sistem jaminan sosial nasional dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, asas keadilan sosial bersifat ideal dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program dan hak peserta. Keadilan sosial ini berarti bahwa keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini tidak hanya berlaku untuk segelintir orang saja, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta tidak hanya untuk para pejabat saja, namun juga untuk rakyat biasa pun bisa mengakses keadilan sosial ini. Keadilan sosial ini berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di Republik Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri pun diperlukan adanya jaminan keadilan sosial ini, karena sama-sama memiliki hak yang sama dan berlaku secara adil. Dalam prinsipnya, keadilan sosial ini menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni hak dan kesempatan yang sama. Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, serta kebebasan yang sama bagi setiap orang. Lalu yang kedua, keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual tidak hanya berlaku untuk segelintir orang saja, namun juga seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sistem jaminan sosial ini diselenggarakan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta ataupun anggota keluarganya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Majidah Konita dari kelas 2C dengan NIM 0025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ruang lingkup pemerintah dalam pelayanan publik, tepatnya pada bidang jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat Pasal 28H, yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial. Dalam jaminan sosial terdapat pelayanan sosial sebagai tindakan atau kegiatan yang muncul guna menangani permasalahan sosial. Pelayanan sosial ini merupakan mekanisme yang mempunyai tujuan untuk membantu perseorangan atau kelompok tertentu di dalam kehidupan yang sedang mempunyai hambatan dalam melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila kondisi yang dialami kelompok tersebut tidak dipenuhi atau dibiarkan, maka akan timbul permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, serta yang paling meresahkan yaitu kriminalitas. Dalam ruang lingkup pemerintah, terutama pelayanan publik di bidang jaminan sosial, meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik, khususnya jaminan sosial bagi masyarakat, pemerintah harus mengetahui pelayanan publik tersebut sudah sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan masyarakat atau tidak. Yang kedua, pemerintah sebagai aktor yang menentukan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti peraturan dalam asuransi kesehatan, pensiun, bantuan sosial, dan asuransi kematian itu ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, responsivitas. Pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan, terutama
bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga harus peka terhadap tantangan yang akan dihadapi seperti permasalahan ekonomi, sosial, atau bencana alam. Yang keempat, adanya transparansi terutama dalam hal keuangan. Pemerintah tidak bisa menutupi mengenai anggaran yang seharusnya diberikan kepada masyarakat tanpa adanya indikasi korupsi, khususnya dalam bantuan sosial atau dalam bantuan PIP di bidang pendidikan. Yang kelima, penegakan hukum dan perlindungan hak. Pemerintah dalam hal ini perlu tegas dalam melindungi hak-hak serta jaminan sosial dan tidak salah sasaran. Pemerintah perlu melakukan perlindungan dari keberpihakan yang tidak adil atau ada diskriminasi terhadap masyarakat. Keenam, pengawasan dan pengendalian. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program jaminan sosial ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk pada pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial, audit keuangan, dan mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan dan juga korupsi. Dalam jaminan sosial pun terdapat 3 pilar utama dalam sistem pelayanan jaminan sosial. Yang pertama yaitu menggunakan mekanisme bantuan sosial kepada penduduk yang kurang mampu, baik dalam bentuk tunai ataupun bantuan non-tunai atau bantuan lainnya. Pembiayaan bantuan sosial ini dapat diperoleh dari anggaran negara atau masyarakat. Dan biasanya bantuan ini tuh diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti orang sakit, orang tidak mampu, lansia, atau ketika terpaksa menganggur. Yang kedua yaitu menggunakan mekanisme jaminan atau asuransi yang bersifat wajib. Mekanisme ini dibiayai dari kontribusi atau iuran peserta jaminan sosial. Yang ketiga, mekanisme asuransi sukarela, yang iurannya itu dibayar oleh peserta sesuai dengan tingkat risiko dan keinginan. Mekanisme ini tuh merupakan jenis dan asuransi yang bersifat komersil. Selanjutnya, yaitu prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial pada pelayanan publik yang terdiri dari 9. Yang pertama yaitu kegotong royongan, yang dimana prinsip ini merupakan prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. Yang kedua, nirlaba, di mana penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pembangunan dan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Yang ketiga yaitu keterbukaan, yang mempermudah akses yang jelas bagi setiap peserta informasi mengenai informasi secara lengkap dan rinci. Yang keempat, kehati-hatian, di mana penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini dilakukan dengan cara mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Yang kelima, akuntabilitas, di mana pelaksanaan program ini dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, portabilitas, yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketujuh, kepesertaan yang bersifat wajib, yang berarti bahwa sistem jaminan sosial nasional ini mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Yang kedelapan yaitu dana amanat, yang mana iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. Yang kesembilan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dengan prinsip bahwa hasil pengelolaan dana jaminan sosial tersebut ini dalam ketentuannya adalah hasil dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wewenang pemerintah dalam pelayanan publik jaminan sosial. Adapun landasan hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yang dimana dalam undang-undang tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terjangkau, merata, berkualitas, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ada pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, yang sebagaimana dengan isi undang-undang tersebut bahwasannya sistem jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Maka dari itu, dalam menyelenggarakan program tersebut dibutuhkan badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum
untuk kelancaran penyelenggaraan program tersebut. Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwasanya BPJS Kesehatan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 huruf A berfungsi dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Adapun BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 2 huruf B berfungsi dalam menyelenggarakan program-program. Yang pertama adalah seperti program jaminan kecelakaan kerja, kemudian program kematian, kemudian program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Adapun wewenang-wewenang pemerintahnya itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yakni yang pertama menagih pembayaran iuran, yang kedua menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan peserta dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima, memiliki kesepakatan dengan fasilitas kesehatan tentang tarif sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, membuat atau menghentikan kontrak kerja. Yang keenam, mengenakan sanksi administratif jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketujuh, melaporkan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam pembayaran iuran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Sebagai kesimpulan, wewenang pemerintah dalam pelayanan publik jaminan sosial di sini terdapat dalam penyusunan kebijakan publik, pengaturan dan pengawasan, pendanaan dan anggaran, pelaksanaan dan koordinasi, kemudian juga terkait dengan perlindungan hukum. Dengan demikian, wewenang pemerintah dalam hal pelayanan publik jaminan sosial mencakup aspek regulasi, pengaturan, pendanaan, pelaksanaan, dan perlindungan hukum untuk memastikan penyelenggaraan program jaminan sosial berjalan secara efektif, efisien, dan adil bagi seluruh masyarakat. Lanjut dengan harmonisasi hukum dalam pengaturan fungsi dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial dalam konsep pemerintahan yang baik. Harmonisasi hukum dalam peraturan fungsi dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial dalam konsep pemerintahan yang baik berarti mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah. Ada pula pengertian harmonisasi hukum dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan harus dimulai sejak tahap perancangan agar memudahkan proses selanjutnya. Ada pula tujuan harmonisasi hukum. Tujuan harmonisasi hukum dalam peraturan fungsi dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial adalah untuk mencapai kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesebandingan. Harmonisasi hukum juga bertujuan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan serta memudahkan pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintahan yang dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ada mekanisme harmonisasi hukum. Mekanisme harmonisasi hukum meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama permohonan pengharmonisasian. Permohonan pengharmonisasian konsep rancangan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif terhadap permohonan pengharmonisasian. Ada juga yang ketiga analisis konsepsi. Analisis konsepsi terhadap substansi atau materi muatan. Yang keempat ada rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian konsep rancangan perundang-undangan. Yang kelima ada paraf terhadap perancangan perundang-undangan yang telah diharmonisasikan. Ada pula aspek harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum dalam pengaturan fungsi dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik
di bidang jaminan sosial meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek prosedural, tahapan atau prosedur pengharmonisasian. Aspek substansial, analisis konsep terhadap substansia atau materi muatan. Ada juga yang ketiga, aspek teknikal, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada implementasi harmonisasi hukum. Implementasi hukum, harmonisasi hukum dalam peraturan fungsi dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada penyelarasan peraturan perundang-undangan, melaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial. Yang kedua, penyelesaian keputusan pemerintahan, penyelesaian keputusan pemerintahan yang terkait dengan jaminan sosial. Yang ketiga ada penyelesaian keputusan hakim, penyelesaian keputusan hakim yang terkait dengan jaminan sosial. Yang keempat ada penyelesaian sistem hukum, penyelesaian sistem hukum yang terkait dengan jaminan sosial. Dengan demikian, harmonisasi hukum dalam pengaturan fungsi dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial dalam konsep pemerintahan yang baik dapat membantu mencapai keselarasan dan keserasian dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintahan, serta memudahkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dan solusi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial. Yang pertama itu ada pendanaan yang tidak memadai, di mana dalam keterbatasan anggaran yang kita punya itu dapat menghambat program jaminan sosial, terutama dalam menghadapi peningkatan kebutuhan dan populasi yang terus bertambah, yaitu kayak masyarakat itu bertambah. Yang kedua itu birokrasi yang rumit dan tidak efisien, di mana ada juga birokrasi yang dalam memberikan pelayanan itu berbelit-belit kepada masyarakat. Itu juga bisa membuat tidak efisien yang dapat memperlambat distribusi manfaat jaminan sosial. Yang ketiga, ada ketidakmerataan akses dan pelayanan, di mana masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses yang memadai dalam program jaminan sosial, di mana rata-rata tuh wilayah-wilayah yang pedesaan, yang pelosok gitu, yang tidak bisa dapat diakses oleh pemerintah. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, di mana banyak masyarakat itu yang belum paham atau belum memahami atau tidak mengetahui hak dan prosedur untuk mendapatkan jaminan sosial. Dan yang kelima, ada tantangan demografi, di mana perubahan di masyarakat itu seperti peningkatan jumlah lansia itu dapat menambah beban bagi pemerintah dalam memberikan jaminan sosial. Lalu selanjutnya kita akan membahas solusi dalam mengatasi tantangan penyelenggaraan jaminan sosial. Yang pertama itu ada peningkatan anggaran dan sumber pendanaan. Yang kedua ada reformasi birokrasi, dengan yang pertama itu menyederhanakan prosedur administratif dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Artinya di mana para birokrasi itu dalam memberikan pelayanan itu dapat dimengerti gitu, dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Gimana caranya pemerintah atau birokrasi itu dalam memberikan pelayanan itu bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu yang kedua, peningkatan akses dan infrastruktur dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur pelayanan publik di daerah terpencil. Jadi kan ada kekurangan akses gitu ya. Nah, jadi masyarakat itu kan tidak dapat akses jaminan sosial tersebut. Nah, makanya pemerintah itu membuka atau membangun infrastruktur untuk masyarakat bisa mengambil atau bisa untuk mengakses jaminan sosial tersebut. Lalu yang keempat ada sosialisasi dan edukasi secara luas melalui media massa dan media sosial dan lembaga pendidikan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, di mana pemerintah dalam memberikan jaminan sosial itu harus bisa memberikan keterbukaan bagi masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu pengeluarannya apa aja, dan juga
anggarannya berapa, dan lain sebagainya.